Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Computer Aided Design. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses modeling pada Computer Aided Design itu menggunakan teknik programming. Artinya bahwa ketika kita membuat model, maka pada CAD ya, itu fleksibilitas pembuatan dan kemudian kustomisasi parameter itu sangat dimungkinkan. Kita lakukan kustomisasi agar kecepatan proses pembuatan atau efisiensi proses pembuatan model itu lebih baik, dan dimungkinkan juga mungkin akan menghasilkan tingkat kepresisian dan efisiensi yang lebih baik. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam perangkat CAD itu kita bisa membuat beberapa atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk membuat gambar CAD ya, gambar model sebuah part. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Kemudian juga tentunya kita juga harus mempelajari aturan-aturan dasar dalam membuat gambar itu. Nah, di beberapa aturan-aturan itu sebenarnya juga tersirat juga, artinya bagaimana ketentuan-ketentuan gambar teknik yang baik, yang benar itu seperti apa. Nah, di programming itu akan memfasilitasi bagaimana gambar model itu akan disusun berdasarkan parameter-parameter atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Artinya misalnya kita mau bikin roda gigi itu di sana ada ketentuan-ketentuannya, misalnya ini ada modul berapa ya, dan lain sebagainya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang kemudian bisa kita lakukan kustomisasi atau mungkin pengaturan khusus pada programming ini, pada CAD ini menggunakan teknik programming. Kalau kita menggunakan teknik modeling biasa atau menggambar biasa, itu dimungkinkan memang pertama ada kemungkinan kesalahan karena mungkin ketidaktelitian kita dalam aturan gambar yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tingkat kecepatannya. Jadi penggunaan programming memang ditujukan adalah terutama untuk aturan-aturan yang tertentu berdasarkan misalnya sebuah garis atau sebuah gambar itu memiliki ketentuan tertentu, misalnya roda gigi itu ada bentuknya, sudutnya dan lain sebagainya, jumlah giginya berapa misalnya, atau ulir seperti apa, itu kemudian kita susun dalam sebuah program. Nah, tentunya untuk membahas itu kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana konsep gambar di CAD itu ya. Jadi kita sebelum masuk ke programming kita harus mempelajari dulu apa itu sebenarnya gambar yang dihasilkan dari CAD. Kalau kemarin kita gambarnya seperti ini ketika akan membuat kotak atau membuat balok atau membuat kubus atau membuat part yang kompleks itu menggunakan teknik seperti ini, kotak, kemudian kita extrude, ada revolve dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus tahu sebenarnya hakikat dari gambar itu seperti apa. Kita menjumpai ada banyak sekali gambar yang kita hasilkan ya. Misalnya kita juga tahu kalau dari saat ini misalnya ada smartphone bisa menghasilkan gambar, kemudian dari gambar itu kita cetak menjadi 3D dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga sama begitu? Nah, di dalam gambar CAD nanti kita akan kenal ya, ada yang namanya vector image ya, ada yang namanya ini. Jadi ada raster. Nah, jadi secara prinsip ada dua macam gambar ya.
ada yang raster, ya, ada vektor. Nah, raster itu adalah sebuah gambar memang, ya, yang basisnya itu adalah pixel. Jadi kalau kita menggambar atau kita mendesain sebuah benda itu ketika menggunakan basisnya adalah pixel, ya, seperti kalau misalnya kita gambar pakai pen atau kita memfoto sebuah objek, maka di sana ini bisa kita lihat bahwa di ini, ya, misalnya kita punya bunga seperti ini kalau kita lihat, kita perbesar, kita zoom terus, ya, kita foto gitu, maka akan muncul kotak-kotak seperti ini. Sama seperti kita misalnya gambar ini pakai pakai Photoshop atau apa gitu, ya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai raster, yaitu basisnya adalah pixel. Semakin kecil pixelnya atau semakin banyak kotaknya, ya, itu semakin halus dia, ya. Ini bisa kita lihat bahwa ternyata dalam yang seperti ini kalau dilihat bagus gitu, begitu di zoom sampai besar itu ternyata seperti ini konfigurasinya, ya. Demikian pula kalau ini, ya, kita lihat, oh ini 600, sebuah lingkaran itu dengan pixel yang sejumlah 600 kali 600, ya, kotak ke sana 600, ke horizontal 600, vertikalnya 600, itu akan kelihatan seperti ini. Tapi kalau hanya 4 kali 4, ya, ternyata kita lihat seperti ini, maka ya seperti lingkaran itu bentuknya menjadi seperti kotak, ya. Semakin sedikit jumlah pixelnya atau kemudian kita sebut sebagai resolusi, maka untuk satu ukuran yang sama itu gambarnya akan semakin kasar gitu. Makanya di dalam fotografi, ya, kalau Anda pakai smartphone untuk kamera dan sebagainya, itu akan ditentukan spesifikasi dari kamera itu memiliki berapa resolusi gitu. Nah, resolusi itu adalah jumlah pixel dalam satuan panjang unit tertentu gitu. Misalnya kita punya 1028, ya, panjang sebuah bidang tertentu, bidang layar, ya, untuk gambar ukuran misalnya ini, oh ini ukurannya sekian kali sekian begitu. Nah, kita punya apakah dia itu full HD, dan nah itu kaitannya dengan raster. Nah, apakah CAD menggunakan seperti ini gitu. Walaupun kemudian kita juga bisa pada suatu saat kita menggunakan foto, kemudian sebuah objek kita foto dari berbagai aspek, kemudian dia bisa mendapatkan bentuk 3D-nya dari raster. Teknologi sekarang bisa gitu. Tetapi kaitannya dengan kepresisian perhitungan kuantitatifnya itu menjadi tidak tepat sebenarnya, ya, karena basisnya adalah ya ini semakin banyak pixelnya, semakin banyak ini, atau resolusinya semakin tinggi, itu semakin presisi dia. Tapi kalau, ya, ini bahkan ini pun, ya, kita lihat, ya, kalau kita lihat sebuah garis itu tidak tentu ini, ya, dia akan mengalami yang namanya kayak ini tangga seperti ini kalau kita zoom sampai besar. Ya, ini adalah sebuah raster, gambar raster, ya, secara umum seperti itu. Nah, sementara kalau pada vector drawing, ini adalah sebuah gambar yang biasanya dibasiskan pada sistem koordinat. Nah, kita tahu bahwa di CAD atau CAD misalnya itu kemarin juga sudah ada penjelasan, dia dalam menggambar itu pasti akan menggunakan berbasis work plane, yang mana di situ ada sistem koordinatnya, ya, entah itu nanti dibikin dalam sistem kartesian atau polar atau apa, ya, atau bola gitu, ya. Tetapi secara umum menggunakan kartesian, ya, ada X, ada Y, ya, ada Z. Nah,
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan nilai itu secara kuantitatif. Jadi misalnya ada satu titik itu ya di sini, maka titik di situ itu sudah jelas posisinya ada di koordinat berapa. Ya, misalnya saya punya garis menggambar seperti ini, membuat seperti ini. Maka di setiap informasi garis ini ada informasi yang sifatnya itu adalah nilai matematis dari garis itu gitu. Kita kenal ada beberapa macam bentuk objek geometri yang kemudian bisa diwakilkan atau bisa di apa namanya deklarasikan sebagai sebuah persamaan. Maka sebenarnya vector drawing itu sebenarnya representatif dari sebuah persamaan yang kemudian ditunjukkan secara visual menggunakan ini shape bentuk tertentu, entah itu garis lurus ya, misalnya ini saya punya garis titik dari sini ke titik ini, di ini koordinatnya berapa, di sini berapa, begitu kemudian akan ketemu sebuah persamaan. Atau lingkaran sama juga. Nah, di sistem CAD itu menggunakan konsep vector drawing. Tujuannya seperti apa? Ya memang data-data yang ada di CAD itu akan apa namanya didata atau diolah berdasarkan persamaan matematis. Nah inilah yang nanti di programming kita bisa kemudian mengolahnya menjadi sebuah logika programming ketika memang basisnya adalah matematis. Itu ya, jadi sebagai pengetahuan awal bahwa di matematik nanti akan kita bahas banyak tentang bagaimana konsep pembentukan kurva itu dan pengolahannya itu direpresentatifkan dalam persamaan. Nah, tujuannya adalah tadi misalnya ya sebagai contoh seperti ini. Misalnya saya punya sebuah garis. Ya, saya punya sebuah garis. Kemudian garis ini ya, ini ada sebuah garis. Kemudian saya ulangi lagi ya. Ini ada sebuah garis. Kemudian garis ini endpointnya kita akan mulai garis lagi dari ujung sini. Nah, kalau misalnya garis ini itu adalah sebuah image, artinya nanti digambar yang memiliki tadi sebuah raster, maaf ya. Kemudian kita zoom, ini kita perbesar ya di sini. Kemudian kalau kita perbesar, kemudian muncullah misalnya ini ada garis tadi, saya ulangi lagi ya. Saya punya garis. Kemudian saya ingin menggaris dari sini ujungnya ini ke sana dari ujungnya ini. Nanti kalau ini saya perbesar seperti tadi, ini aja saya perbesar dia seperti ini, ya kan? Dia berupa tangga, ya, sama seperti tadi. Ini kita lihat garis yang seakan-akan lurus ini, kita lihat ini seperti tangga ini. Nah, kalau bagaimana saya akan tahu ujungnya ini di mana? Ya, kalau kita berbesar adalah seperti ini misalnya, atau di midpointnya misalnya. Kalau kita definisikan tengahnya itu adalah di sini, maka dia akan tidak pernah terkena dengan garisnya ini. Ya, ini rata-ratanya kan. Saya ingin tengahnya itu di sini gitu. Ya, tapi tidak akan pernah kena. Kenapa? Karena kalau menggunakan sistem raster ini dia hanya berdasarkan pixel karena datanya adalah data per satuan kotak ini. Jadi ketika di sini ada, kalau di raster itu ketika di sini ada ukuran pixelnya misalnya 600 kali 600, sebenarnya ini menunjukkan sebuah metrik ya, ada metrik 600 kali 600 ya, atau yang kecil aja 4 kali 4, ini A, B, C, D gitu ya, misalnya 2 kali 2 gitu. Di setiap titik itu memiliki informasi entah warna atau apapun gitu ya, di setiap kotak itu ada informasinya itu. Jadi informasinya adalah berbasis satu kotaan, satu pixel ini ya, jadi pixelnya ini. Nah, sementara kalau kita akan menggunakan
CAD untuk seperti itu jelas tidak bisa, karena nanti ketika saya punya sebuah gambar ini mau saya bikin garis ke sana, ini tidak berpotongan ya. Ini pikselnya ya tadi ya, yang apa namanya, tangga ini adalah pikselnya, ini garis selanjutnya nggak akan pernah berpotongan. Kenapa ya? Karena ini tadi batasnya adalah, ini informasinya adalah satu kotak ini, satu piksel ya. Nah, oleh karena itu di dalam CAD tidak bisa menggunakan jenis gambar raster. Nah, sementara pada vektor ya, kalau kita lihat, karena dia adalah basisnya adalah ini koordinat ya, yang kemudian kita implementasikan dalam sebuah persamaan matematis, maka nilainya akan tergantung dari nilai, akan absolut pada nilai matematisnya itu berapa. Jadi misalnya di sini ada garis titik, misalnya di B ini adalah koordinatnya, misalnya ini 1, di sini 2 misalnya ya. Kemudian di sini ada berapa? Misalnya ini 4. Kemudian di sini ada 4, misalnya di sini 6 gitu ya. Saya punya apa namanya, titik B itu adalah 1,2, titik A itu adalah 6,4 ya. Maka saya akan bisa menentukan persamaannya ini ya, sebagai persamaan Y sama dengan MX plus C ini gitu ya. Ini saya bisa menentukan ini, atau mungkin saya bisa menggunakan persamaan Y minus Y1 dibagi dengan Y2 minus Y1 gitu ya, sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Aku bisa ingat-ingat lagi di mata kuliah di matematika ya itu. Nah, ketika saya kemudian mendapatkan sebuah persamaan matematis ya, misalnya contohnya adalah Y sama dengan MX plus C ini, maka dimanapun posisi dia, misalnya ya, saya punya persamaan Y sama dengan MX plus C. Sebagai misalnya saya tulis misalnya Y sama dengan Y sama dengan sebentar. Maaf ya. Jadi Y sama dengan misalnya 5X plus 2 misalnya ya, Y sama dengan 5, susah ya pakai mouse, 5X plus 2, contohnya seperti ini ya. Maka begitu tadi saya akan menunjukkan nilai ya, berapa nilai Y kalau misalnya miring tadi. Ketika miring, ada garis miring ini, atau inilah garis miring ini, berapa nilai X Y kalau X-nya itu sekian. Maka tinggal saya masukkan saja. Kalau X-nya misalnya 2,2 misalnya, maka tinggal dimasukkan 5, di sini 2,2 berarti 5 kali 2,2 ya, ditambah dengan 2 ketemu Y-nya sekian begitu. Bahkan sampai misalnya di sini Y sama X-nya 2,001 misalnya. Artinya setiap angka yang ada di delta di X ini, Y-nya akan ketemu nilai absolutnya berapa. Dan itu pasti nilainya. Ya, absolut sekian, karena basisnya adalah persamaan.
akan berbeda dengan tadi, ya, yang ini tadi. Karena dia, oh ini hitam, ya, misalnya tadi ya, yang ini putih. Jadi karena eh, itu ya, karena tadi mungkin di sini warna hitam, di sini warna putih. Gitu. Nah, kalau di tengah, saya ingin lihat ini tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya misalnya di sini. Nah, di sini ikutnya putih gitu. Ya, kalau tempatnya di sini hitam, padahal mestinya kan kalau di CAT kita nggak bisa seperti itu. Ya, karena hanya berdasarkan kotaknya. Nah, di sini di AutoCAD ini, atau tidak hanya di AutoCAD tapi di gambar-gambar CAD itu nanti basis apa namanya, ketika kita menggambar sebuah objek, baik itu garis atau lingkaran, maka sebenarnya itu representatif dari sebuah persamaan. Artinya apa? Artinya di dalam software CAD, ya, perangkat lunak CAD itu dia akan mendefinisikan bahwa objek ini memiliki persamaan apa gitu. Jadi ketika saya menggambar seperti ini di atas ini ya, maka ini sebuah persamaan sendiri. Saya koordinatnya ini berapa, di x sama dengan, misalnya ini, oh ini x nya sama dengan 0, ini xy sama dengan 0 ya, datumnya di sini. Di sini misalnya pada y sama dengan minus x sama dengan minus 10 gitu. Maka persamaan ini adalah persamaan x sama dengan, ini pada saat x minus 10, ya udah, persamaannya adalah persamaan garis x sama dengan minus 10. Untuk setiap nilai y berapapun, ya, nilainya x-nya adalah 10 sepanjang ini. Tetapi dalam objek tertentu, ya, di CAD itu nanti kita akan membatasi, sehingga nanti persamaannya biasanya kemudian menjadi bahwa ini adalah ada batasan. Misalnya di sini adalah x sama dengan, misalnya ya, ini minus 10. Nah, kemudian ada batasan. Ada pembatasnya dari y sama dengan berapa, y sama dengan berapa, misalnya y sama dengan 0 sampai y sama dengan berapa, ya. Ini mungkin y-nya berapa sebenarnya, ya, itu di setiap garis akan, nanti yang di sini juga ada definisinya, sehingga dalam objek gambar ini nanti akan tersimpan beberapa persamaan. Ini persamaan. Nah, di dalam CAD yang zaman dulu memang apa namanya, nuansa persamaannya sangat terlihat gitu. Tapi yang sekarang sudah memang lebih canggih ya, sehingga memang apa namanya, bentuk persamaannya sama sekali tidak kita lihat gitu. Ya, jadi memang kita sudah apa yang disajikan di perangkat lunak CAD ini itu sudah benar-benar apa namanya, memvisualkan persamaannya. Jadi di sini semuanya ada persamaan. Persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada persamaan ini lagi lingkaran dari batas ini sampai sini, ini ke sana dan seterusnya. Itu ya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai basic dari gambar CAD. Sehingga kalau dilihat apa perbedaannya adalah antara raster dan vektor. Kalau grafik vektor adalah grafik komputer yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk geometri sederhana dengan persamaan matematis. Bentuk-bentuk dasar geometri itu nanti bisa meliputi titik, garis, kurva, poligon, ya, dan lain sebagainya. Termasuk nanti bisa masuk ke surface, ada 3D solid, ya. Anda tahu bahwa mungkin di matematik juga disebutkan bagaimana ngitung volume gitu ya, bagaimana ngitung luasan permukaan misalnya. Nah, itu kemudian ada muncul apa namanya, integral terbatas misalnya. Nah, itu digunakan untuk menghitung. Nah, itu persamaannya kan seperti itu juga. Nanti akan kita bahas atau mungkin akan kita singgung tentang bagaimana fungsi
matematis pada objek-objek geometri dasar, ya. Sementara untuk image, ya, atau yang disebut sebagai gambar raster, itu terbentuk dalam pola-pola grid, ya, pixel yang kemudian banyak kita kenal pada kamera-kamera, atau mungkin pada ini apa namanya, monitor, ya, televisi gitu. Susunannya adalah berdasarkan pixel. Setiap pixel itu setiap kotak, ya, seperti metrik, ada metriknya, itu akan tersusun, ya, disusun dalam sebuah baris dan kolom, sehingga nanti seperti metrik itu. Kemudian di setiap metrik, ya, di setiap data metrik, apa namanya, nilai metrik X dan Y-nya itu, komponen-komponen di dalamnya itu akan ada informasinya. Nah, informasinya itu akan sangat berupa apa? Biasanya memang berupa bisa 01, ya, data-data digital bisa 01. Kalau misalnya isinya adalah black white, itu ya biasanya isinya hanya 0 dan 1 misalnya. Misalnya 0 itu kalau untuk putih, 1 itu untuk hitam. Sehingga nanti bisa kita definisikan garis itu kayak apa gitu ya. Atau misalnya warna nanti Anda bisa lihat kalau di RGB warna yang sekian banyaknya itu kemudian masing-masing ada informasi warnanya. Nah, informasi warnanya itu yang kemudian disimpan di setiap grid pixelnya itu. Di grid itu grid 1 isinya apa, grid 2 dan seterusnya. Itu, ya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai raster atau vektor grafik. Nah, di CAD kita menggunakan yang basisnya vektor, yang nanti bentuknya adalah persamaan matematis. Nah, tentang bagaimana persamaan matematis dari setiap objeknya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu. Nah, ini beberapa perbandingan. Kalau kita lihat untuk apakah vektor base atau pixel base, itu untuk basis penyusunan objek geometrinya, yaitu basisnya adalah basis penyusunan adalah matematis. Kalau pixel itu berdasar pixel atau grid, ya. Sifatnya resolusi tidak pecah, iya, karena memang dia matematis. Jadi sebenarnya adalah persamaan saja, gitu. Jadi ketika di zoom sampai Anda misalnya mau menentukan apakah ini apa namanya sebuah garis itu putus apa tidak, itu di zoom terus nggak bakalan pecah. Ya, seberapa nilainya, misalnya saya punya persamaan Y sama dengan X, kalau Y-nya itu 0,0000 sekian banyaknya gitu ya, jadi X-nya sekian, tentu sama, ya, karena dia adalah berbasis persamaan. Sementara kalau resolusi, kalau yang pixel itu berdasarkan resolusinya. Kalau kemudian resolusinya sudah terlihat gitu ya kotaknya, ya maka terlihat pecah. Pengaruh pembesaran tidak pecah, ya, karena memang basis persamaan. Pecah jika melewati batas toleransi tampilan. Jadi kalau di zoom terus itu akhirnya juga pecah. Ukuran penyimpanan relatif kecil. Pixel base, ini juga tergantung sih, ya. Artinya kalau di pixel base itu memang datanya adalah metrik penyimpanannya. Kalau dia pixelnya banyak, resolusinya tinggi, misalnya Anda menyimpan gambar dengan resolusi apa namanya Full HD, nah, tentunya besar karena mungkin ukurannya adalah 10 atau 3000 sekian kali sekian kali 1000 sekian gitu ya. Gitu. Datanya kan sangat banyak, apalagi kalau warna itu macamnya, jadi datanya kan banyak. Sementara pada persamaan matematik atau vector base, dia menyimpannya adalah dalam bentuk persamaan matematis. Nah, kenapa kok bisa kemudian munculnya garis? Ya sebenarnya itu ketika kita tahu ada persamaan Y sama dengan 2X plus 1 gitu. Itu kan sebenarnya sama saja visualisasinya adalah garis lurus. Gitu. Jadi hanya penerjemah saja. Ke visual kita, sebuah perangkat lunak itu akan merepresentatifkan dalam sebuah visual karena kita lebih mudah menggambarkan atau apa namanya menelaah sebuah objek itu dalam bentuk visual. Misalnya ada persamaan apa namanya Y kuadrat minus apa namanya 25 ditambah X kuadrat minus 16
sama dengan 36 misalnya itu apa gitu, kita susah itu apa itu nggak tahu gitu. Atau mungkin persamaan yang lebih kompleks lagi, yang nerves lagi, yang tidak teratur gitu ya, itu lebih susah. Tapi akan mudah kalau kita menelaah dalam bentuk visual. Oh, ini garis ya, gelombang misalnya ya itu. Kemudian penggunaannya ini ya, cocok untuk ya vector base itu artinya untuk gambar ya, gambar yang kemudian membutuhkan kepresisian. Baik misalnya untuk Corel itu juga ada yang Corel itu basisnya memang vector base gitu. Kemudian ada AI ya, AI itu juga sampai dengan kita zoom juga karena memang basisnya ini ya vector base ya. Ada Illustrator, Macromedia gitu ya, itu jelas ukurannya, jelas unitnya, jelas sehingga nanti gambar yang kita bikin itu sebenarnya adalah persamaan. Sementara kalau yang pixel base tadi ada Corel ya, Adobe Photoshop gitu itu. Nah, dari sini kemudian kita harapannya adalah paham bahwa di gambar CAD itu nanti pasti akan bersinggungan dengan persamaan matematis. Ketika kita membuat model, entah garis, entah titik, entah apapun, itu sebenarnya kita membuat sebuah persamaan matematis. Nah, nanti kaitannya dengan programming seperti apa? Nah, akan lebih mudah kalau objek itu berupa sebenarnya matematik model gitu. Ketika kita punya persamaan atau kondisi logika tertentu, itu kita implementasikan untuk kita customisasi ya, angka ya, persamaan itu akan lebih mudah gitu, daripada objek yang sifatnya tadi objek data dalam metrik tadi ya, dalam pixel itu. Jadi kita bisa mengubah-ubah, misalnya saya punya sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 1 gitu. Kemudian ini mau saya perpanjang 2 kalinya. Nah, maka tinggal saya kalikan saja 2X plus 1. Oh, ininya sama ya. Kemudian diperpanjang nanti basisnya dari mana. Nanti akan kita pelajari. Misalnya mau kita skala, kita pindahkan, kita geser, kita rotasi dan lain sebagainya. Tapi kalau titik ya, atau data pixel ya, kita tidak tahu ininya, kita hanya tahu oh kotak ini, kemudian kalau kita mirror seperti apa itu, datanya menjadi lebih kesulitan kita untuk mengolah dalam programming. Nah, itulah mengapa kemudian sebenarnya keunggulannya adalah karena dia juga vector base, kemudian kita bisa melakukan kustomisasi melalui teknik programming begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana programming dalam CAD itu. Jadi di dalam CAD nanti ada geometri yang sifatnya kompleks gitu ya, ada algoritma tampilan layar, teknik perangkat lunak, ada banyak hal gitu ya di sana. Nah, ada beberapa perangkat lunak yang support ya dalam proses programming ini, baik dari sisi programmingnya maupun dari sisi perangkat lunak untuk CAD-nya ya, ada Unigraphic, Ideas, pakai nanti ada beberapa jenis programming bisa menggunakan C, yang paling banyak digunakan adalah basisnya C atau C++, kemudian sama Fortran. Di situ memang tujuannya adalah kita memodifikasi atau kita membentuk satu algoritma tertentu terhadap objek tertentu gitu. Sebagai contoh tadi saya misalnya roda gigi, atau misalnya sebuah baut atau yang lain ya, yang punya standarisasi nilai tertentu. Jadi kalau ini sekian maka ini harus sekian gitu ya. Itu bisa kita lakukan dalam programming. Sehingga ketika kita akan merubah atau memodifikasi itu di sana ikut mengupdate begitu. Nah, kapan akan menggunakan program ya?
tentunya ya pada saat dibutuhkan. Misalnya kita akan merubah sebuah kurva atau objek tertentu, tetapi harus konsisten. Ukurannya dari sekian kita perbesar, tapi yang berubah misalnya kita membuat sebuah kotak, di tengah-tengahnya ada lubang begitu. Kemudian kalau kita akan perbesar nilai ukuran kotaknya, bagaimana agar lubangnya itu tetap ada di tengah gitu. Maka harus kita program, kita bikin parameternya di sana agar tetap ada di tengah. Itu. Selain itu juga beberapa pemrograman CAD itu juga dimanfaatkan untuk database, misalnya untuk proses produk data management, ya, artinya nanti katanya pengen membaca data yang mirip dan lain sebagainya, ya, object oriented programming dan lain sebagainya. Jadi penggunaan database itu juga digunakan, tapi lebih ke arah pengelolaan manajemen, ya. Tapi kalau di di CAD itu nanti sebenarnya yang lebih banyak adalah tentang pengelolaan drawingnya, ya, agar nanti mungkin bentuk-bentuk kompleks itu bisa tangani secara cepat, roda gigi atau pasangan roda gigi itu kalau ini kita perbesar sekian, pinionnya, roda giginya berapa, itu nanti menjadi sesuai gitu. Oke, ini adalah saya ingin menambahkan ini bagaimana hubungan objek database, ya. Jadi di dalam model database, ya, ada beberapa materi yang kemudian bisa kita masukkan di dalam database tertentu, ya, database yang kita tentukan tadi. Misalnya di sana ada bill of materialnya, ya, kita tahu ada komponen-komponen apa saja. Nah, di situ kemudian kita susun basis datanya itu seperti apa. Nanti akan banyak digunakan untuk penggunaan pada kasus-kasus produk PDM, produk manajemen, produk data manajemen, ya. Jadi kita akan mengklasifikasikan beberapa model yang terkait dengan database ini, beberapa model CAD yang mungkin memiliki bentuk-bentuk sejenis atau mungkin pengelompokan family part gitu, ya, termasuk mungkin kaitannya juga dengan data-data toleransi, pengerjaan, bentuk-bentuk dari bentuk sejenis, kemudian material dan lain sebagainya. Nah, di situ memang perlu kita susun agar dalam pengelolaan gambar nanti menjadi lebih mudah, ya. Jadi satu aspek pertama mungkin kita bisa di dalam pemrograman itu nanti digunakan untuk proses pengelolaan kurvnya, ya. Jadi misalnya pada kasus roda gigi atau gearbox gitu, ya, atau mungkin standar part yang lain itu kita gunakan programming ini untuk mempermudah proses penggambaran, pembuatan model. Nah, selain itu juga ada penggunaan database dalam programming di CAD ini untuk pengelolaan file, sistem pengelolaan file. Sistem pengelolaan file akan sangat penting, ya. Jadi ketika kita sudah membahas tentang bentuk geometri yang sangat kompleks, ya, misalnya satu mobil atau pesawat gitu, ya, mobil lah misalnya, itu memiliki berapa ribu part gitu, kemudian kita harus mengidentifikasi satu persatu, memberikan nama satu persatu. Tidak mungkin dalam setiap mobil itu kemudian kita mulai gambar baru lagi padahal gambarnya harus detail, ya. Itu tidak mungkin dilakukan. Maka penggunaan database ini, family part, kemudian ada group teknologi, ya, itu menjadi sangat penting. Nah, penyusunan database berdasar ini contohnya adalah SQL
eh, structure query language itu dalam memanage data-data sistem file ini di Tomcat ini sangat penting gitu ya. Nanti mungkin Anda juga akan diajari nanti di pemrograman juga bagaimana, atau mungkin kemarin sudah, bagaimana pengelolaan database itu gitu, termasuk nanti di dalam database sistem CAD. Nah, juga akan digunakan juga sistem programming ini untuk representatif batas, misalnya untuk pengelolaan vertex, face, edge ya, objeknya. Jadi selain pengelolaan file juga nanti pengelolaan batas. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, misalnya sebuah garis ya, sebuah garis tertentu itu misalnya tadi ada Y sama dengan minus 10 atau X sama dengan minus 10. Nah, itu adalah persamaan garis lurus vertikal yang unlimited gitu, infinite. Padahal di dalam penggambaran yang kita lakukan itu finite gitu, ada batasannya. Garisnya hanya sekian panjangnya, maka perlu ada batasan, ada dari representatifnya. Nah, setiap objek ya ada persamaan A, batasnya berapa, ini sampai ini gitu ya, persamaan B batasnya berapa, dan seterusnya. Ini juga harus disusun dalam sebuah objek database ya. Objek nanti di situ akan muncul, kemudian juga ada face-nya, ada permukaannya gitu ya, kemudian tabel vertex-nya seperti apa, titik-titik pertemuannya seperti apa, itu juga disusun, sehingga meskipun nanti juga pendataan atau model itu di develop dalam bentuk matematis, juga di sana ada data-data terkait dengan ininya tadi, batas-batasannya, atau mungkin permukaannya, batas permukaan atau batas titik-titik yang ada di sana ya, entah itu front face, left face ya, itu semuanya didata di sana itu. Nah, dari basis inilah nanti akan kemudian kita bisa tahu, atau mungkin software CAD ya, karena kita tidak akan pernah mengakses ini secara langsung ketika kita menggambar. Sebenarnya ini kebutuhannya adalah untuk kebutuhan pengolahan di komputernya itu sendiri. Kita tidak pernah tahu persamaannya seperti ini gitu ya, kemudian kita menggambarkan persamaan ini gitu, atau kemudian kita menentukan batasnya ini sampai ini gitu. Ya mungkin kalau batas itu berupa poin ini sekian sampai sekian mungkin masih ya, mungkin ada kalanya mungkin masih, tapi kalau kemudian kita mengolah data ini sendiri dalam database-nya ini, itu jarang dilakukan kecuali oleh developer itu. Tapi prinsipnya adalah bahwa penggunaan database untuk pengelolaan binario representasi itu mutlak diperlukan di sini. Nah, ini ada beberapa objek definisi ya, yang misalnya kita harus mengukur tadi seperti saya katakan, misalnya ada spurkir ya, di situ ada ketentuan-ketentuan standarnya. Jadi membuat roda gigi ini itu ya, membuat roda gigi ini ada ketentuannya, tidak kemudian asal kotak garis kayak gitu, enggak. Ada persamaan-persamaan yang terbentuk. Kalau ini lingkaran diameter rata-ratanya sekian, maka ini harus berapa, tutnya ini berapa, modul berapa, ukuran diameternya berapa ya gitu. Nah, disitulah kemudian kita susun persamaan, kemudian kita program di sana. Jadi kalau kita cukup R-nya dinaikkan, maka ini semuanya sudah menyesuaikan. Termasuk mungkin bentuk-bentuk tertentu, misalnya ini kalau seperti ini kita skalakan, nanti jangan sampai yang skala yang besar hanya ini saja, ininya tetap di sini gitu. Tidak seperti itu. Maka gunanya programming adalah bagaimana kita mengkustomisasi part-part yang ada di sebuah drawing itu agar sesuai atau dia continue
atau fleksibel, artinya dia selalu mengikuti apa yang diinginkan. Nah, agak sedikit berbeda dengan kalau kita tidak menggunakan programming gitu ya. Tidak ada parameter di sana. Maka kalau ini kita besarkan ukurannya, ya ininya mungkin tetap di sini. Sebenarnya ini tambah panjang tapi ini tidak gitu ya. Nah, itu kemudian ada lagi. Nah, bagaimana kemudian di pendefinisian. Sebenarnya mungkin di mata kuliah apa ya, elemen mesin ya, atau bagian-bagian mesin itu juga sudah ditentukan bagaimana cara menyusun atau mendesain sebuah roda gigi gitu. Misalnya, contohnya ini ada 10 gear ya, lalu diameternya berapa dan lain sebagainya. Ini kemudian kita tentukan dalam sebuah variabel tertentu. Kemudian ada metode yang kita tentukan seperti apa, kemudian tipenya seperti apa, warna dan lain sebagainya ya. Ini untuk anunya apa namanya, ini kasus yang kedua. Kasus yang pertama ini Spurgear, atributnya apa saja, kemudian metodenya seperti apa, ini kita tentukan di sini. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat sebuah aturan atau mungkin program terkait dengan root diameter, apa hubungan root diameter, base diameter, thickness dan lain sebagainya ya. Nanti dibikin dalam sebuah persamaan di sini. Kita bikin dalam sebuah script atau program atau makro gitu. Jadi kita embedkan pada software CAD. Kalau di AutoCAD itu ada auto list P, list itu, atau mungkin di yang lain ada user defined function ya, itu. Nah, ini contoh tadi ya, bagaimana mendefinisikan kelas instantiation ya, membuat objeknya, mengakses keduanya. Ini contoh dalam pemrograman. Nah, sebenarnya ini Anda bisa jumpai di bahasa pemrograman dasar ya. Ini sangat tergantung dari nanti parameter atau perangkat lunak yang akan digunakan. Ininya seperti apa ya. Kemudian nanti bagaimana kita mendefinisikan, misalnya ini kita tentukan diameternya 100, kemudian dalam persamaan apa nanti dia akan dibikin. Jadi ini nanti akan ada programnya panjang gitu, kita embedkan. Jadi kalau misalnya kita akan membuat, kita tinggal mengakses saja, mengakses Spurgear gitu ya, diameter sekian, maka dia akan membuat sendiri ya. Ini kasus-kasus ini akan banyak digunakan pada part-part standar. Nah, prinsipnya adalah penggunaan ini apa namanya, penataan algoritma ya, urutannya seperti apa, kita menentukan spesifikasi seperti apa, kemudian ini teknik programmingnya ya. Jadi semakin ke bawah semakin spesifik, artinya dalam membuat objek ya, itu nanti ini struktur ya, struktur programmingnya ya, semakin ke dalam itu spesifik. Misalnya semakin ini membuat gearnya, kemudian ini kaitannya tentang apa namanya, jumlah profil gearnya, semakin ke dalam semakin mungkin spesifik parameternya itu ya, strukturnya seperti itu. Kemudian ada juga yang parametrik ya, contohnya ini kita membuat sebuah program di mana ada sebuah kotak seperti ini, ada panjang P1, tinggi P2 atau lebar P2, kemudian ini adalah radiusnya R, ini ada jaraknya P3, ini P4. Nah, kita bikin sebuah program, kita definisikan ada P1, P2, P3, P4, R dan T. Itu mana T? Ya, oke. Ada itu ya, semuanya. Kemudian kita masukkan P1 sebagai input. Di P1 itu input, kemudian kita bisa ada hubungan di sini ya. Public point get P1, nanti ada P1 sama P1 input ya, ini kemudian ada metode P2 atau P4 RNT.
Ya, ini nanti kita bikin bahwa P3 itu separuhnya P1, P4 itu separuhnya P2. Jadi begitu nanti ada masukan P1 itu sekian, misalnya hubungan P1 adalah 3/4-nya P2 adalah 3/4-nya P1 gitu. Sementara P4 adalah separuhnya P2, P3 agar nanti ada di tengah. R adalah sekian nilainya. Jadi cukup kita mengubah ini, nanti ininya akan berubah semua. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai parametrik objek. Jadi kita tidak perlu ngeset menggambar ini itu kemudian berulang-ulang. Kita ukurannya mau kita perbesar, ini harus kita set, ini harus kita set P1 sampai P4 sama R itu kita set, itu tidak perlu. Ketika kita menggunakan parametrik objek, semuanya sudah dihubungkan dalam sebuah script ini. Ya, ini kemudian kita embedkan pada CAD. Nah, ini ada beberapa programming, ada programming yang bukan mudah, tetapi kita lebih memahami alur programming atau bahasa pemrograman. Ada yang Java misalnya ya, ada yang Java 2 nanti sampai ada C, Fortran dan lain sebagainya. Semakin ke bawah ini semakin susah. Misalnya untuk low level itu misalnya assembly, OpenGL, Direct3D itu bahasa programmingnya, sintaknya itu agak susah memahaminya bagi yang tidak biasa. Itu ya, oke. Baik. Sementara ini saja ya yang saya sampaikan. Ya, prinsipnya adalah bahwa di dalam CAD itu juga sangat terbuka untuk kita lakukan customisasi. Kita bisa memprogram baik pada pembuatan objeknya ya, untuk efisiensi proses tadi misalnya bentuk-bentuk yang yang standar gitu. Atau mungkin kita memiliki bentuk standar sendiri terhadap objek benda yang akan kita bikin, ada aturannya, kalau panjang ini sekian, ini harus sekian, maka kita bisa bikin dalam sebuah program. Atau kemudian juga kita bisa menggunakan database untuk database untuk pengelolaan sistem file maupun juga dimanfaatkan untuk pengelolaan data-data pada persamaan-persamaan yang dibutuhkan, misalnya tadi batas-batas pada face, pada garis ya dan lain sebagainya. Itu dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita setelah ini nanti kita akan mencoba untuk mereview bagaimana bentuk-bentuk objek CAD itu dalam vektor grafik ya, itu seperti apa. Nah, nanti silahkan Anda pelajari terlebih dahulu, mungkin mengingat kembali beberapa pelajaran matematik ya, kaitannya dengan geometri, garis lurus itu seperti apa, kemudian lingkaran seperti apa, mungkin kalau elips dan lain sebagainya. Itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.